Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yurnayanti SPDI, Guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di SMA Negeri 11 Mandau, akan membahas tentang bab 6, larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Di sini akan saya bahas larangan pergaulan bebas. Adapun tujuan dari pembelajaran, 1. Peserta didik diharapkan dapat membaca ayat Al-Quran dengan tartil dan hadis tentang larangan pergaulan bebas. 2. Peserta didik mampu menghafal dengan fasih dan lancar ayat Al-Quran dan hadis tentang larangan pergaulan bebas. 3. Peserta didik dapat menjelaskan ayat Al-Quran dan hadis tentang larangan pergaulan bebas. 4. Peserta didik mampu menganalisis ayat Al-Quran dan hadis tentang larangan pergaulan bebas. 5. Peserta didik dapat menyajikan konten dan paparan tentang larangan pergaulan bebas. 6. Peserta didik mampu membiasakan sikap menjauhi pergaulan bebas. Yang akan kita bahas adalah larangan pergaulan bebas. Dalil tentang larangan pergaulan bebas, Quran Surat Al-Isra Surat 17 ayat 32 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyah wasa'a sabila. Artinya, dan janganlah kamu mendekati zina. Zina itu sungguh suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Quran Surah Al-Isra ayat 17, Surah 17 ayat 32. Dan hadis yang menjelaskan larangan pergaulan bebas, Ani bin Abbasin radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yaznil abdu hina yazni wa huwa mu'minun wa la yasriku hina yasriku wa huwa mu'minun wa la yashrabu hina yasrabu wa huwa mu'minun wa la yaqtulu wa huwa mu'min. Yang artinya, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah berzina seorang hamba yang berzina ketika ia berzina dalam keadaan beriman, dan tidaklah mencuri ketika ia mencuri dalam keadaan beriman. Tidaklah ia meminum khamar ketika meminumnya dan ia dalam keadaan beriman. Dan tidaklah dia membunuh sedang dia dalam keadaan beriman. Hadis riwayat Bukhari. Adapun isi kandungan dari Quran Surah Al-Isra Surat 7 ayat 32. 1. Allah melarang kita mendekati zina. 2. Larangan mendekati zina merupakan tindakan agar tidak terjerumus pada perzinahan. 3. Perbuatan zina adalah perbuatan yang sangat keji dan buruk. 4. Perbuatan yang mendekati zina termasuk kategori pergaulan bebas. Adapun isi kandungan dari hadis riwayat Bukhari, 1. Nabi Muhammad SAW menjelaskan bahwa orang beriman tidak melakukan perbuatan zina. 2. Perbuatan zina dan meminum khamar termasuk dalam pergaulan bebas. 3. Cara menjauhi perbuatan terlarang tersebut dengan memegang teguh keimanan dan istiqomah dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya. Larangan pergaulan bebas yang akan kita bahas adalah pengertian. Menurut bahasa diambil dari kata pergaulan dan bebas. Pergaulan adalah proses interaksi antara satu individu dengan individu lain. Bebas artinya terlepas dari kewajiban, aturan, dan norma. Istilah bentuk perilaku yang menyimpang yang melewati batas norma dan kewajiban. Ciri-ciri pergaulan bebas,
1. Perbuatan menghambur-hamburkan uang. 2. Perbuatan yang dilakukan tanpa memedulikan benar dan salah menurut agama. 3. Perbuatan huru-hara dengan mabuk-mabukan dan narkoba. 4. Perbuatan yang memperlihatkan aurat antar lawan jenis. Contoh pergaulan bebas. 1. Seks bebas. 2. Mengonsumsi narkoba. 3. Pergaulan malam. Sebab-sebab pergaulan bebas. 1. Dangkalnya keislaman dan keimanan seseorang. 2. Kurangnya kontrol diri dalam memilih pergaulan. 3. Kurangnya perhatian dan kepedulian keluarga. 4. Ketidakpedulian lingkungan sekitar atas terjadinya kemaksiatan. 5. Tidak memahami akibat dan bahaya pergaulan bebas dari masa depan. Akibat pergaulan bebas bagi diri sendiri yaitu malas beribadah, hampa, mental tidak stabil, gaya hidup berpoya-poya, kesehatan menurun, bertambah dosa. Bagi keluarga, mengecewakan orang tua, muncul perasaan menyesal dan gagal menjadi orang tua dan memiliki investasi akhirat. Bagi masyarakat, merabatnya pelanggaran norma agama dan masyarakat, munculnya permusuhan, terjadi kriminalitas yang mengganggu masyarakat. Cara mengatasi pergaulan bebas. 1. Meningkatkan iman. 2. Memberikan penyuluhan tentang bahaya pergaulan bebas. 3. Memberikan penyuluhan kepada orang tua akan pentingnya kontrol keluarga terhadap pergaulan anak. 4. Mengikuti pengajian. 5. Berteman dengan orang-orang yang baik akhlaknya. 6. Mengisi waktu luang dengan hal yang bermanfaat. 7. Memberikan sanksi kepada para pelaku pergaulan bebas. Hikmah menghindari pergaulan bebas. 1. Dapat memperoleh ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Memperoleh pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. 4. Terhindar dari dampak buruk pergaulan yang melanggar norma agama dan masyarakat. 6. Dapat menggapai cita-cita di masa depan. Kesimpulan, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengharamkan umat Islam melakukan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Hal ini karena kedua perilaku tersebut memiliki banyak kerugian dan tidak ada manfaat, maka dari itu wajib bagi kita untuk menjauhi perbuatan tersebut dengan meningkatkan keimanan dan memilih pergaulan dan lingkungan yang baik dan bermanfaat. Demikianlah yang dapat saya sampaikan atas materi kita pada hari ini dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.